Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dan juga TV UMJ. Senang sekali program UMJ Talks bisa kembali hadir menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Alyani. Dan seperti biasa kita bertempat di Gedung Rektorat UMJ lantai 5. Kali ini kita akan membahas tema mengenai prestasi Hafiz si calon dokter muda. Yaitu bintang tamu kita kali ini adalah Ibrahim yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran yang mendapatkan beasiswa kuliah kedokteran full ini pemirsa, dan juga hafiz Quran 30 juz. Masya Allah, keren ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibrahim ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibrahim, ini kamu luar biasa sekali. Saat ini kamu di semester Alhamdulillah berapa? Sekarang di semester 6. Semester 6 ya? Ya. Semester 6 Fakultas Kedokteran dan Fakultas juga Kedokteran. hafiz 30 juz ya? Alhamdulillah insya Dan Allah. dapat beasiswa full. Iya berarti benar, ya. alhamdulillah. Nah ini bisa diceritakan itu seperti apa sih, apa perjuangan kamu untuk bisa mendapatkan beasiswa hafiz 30 juz? Apakah ketika masuk kuliah langsung dites atau tesnya bertahap atau setiap semester dites juga gitu? Baik. Iya, jadi kalau untuk beasiswa, khususnya beasiswa 30 juz, alhamdulillah dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan di UMJ ini memberikan suatu apresiasi bagi teman-teman yang mempunyai hafalan Al-Quran 30 juz. Nah, untuk proses yang saya jalani itu waktu pertama kali saya mendaftar sebagai calon mahasiswa baru gitu di Fakultas Kedokteran. Seperti biasa pada teman-teman pada umumnya menjalani tes baik secara lisan, baik tes secara tertulis dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu sekitar setengah bulan setelah itu ada pengumuman, alhamdulillah, dan dinyatakan lulus. Kemudian setelah itu pendaftaran ulang, kemudian di situ ada pembicaraan karena meskipun Fakultas Kedokteran, prodi kedokteran itu ada beasiswa dari UMJ khusus yang 30 juz. Alhamdulillah dari situ karena saya juga memiliki hafalan 30 juz, saya memberanikan diri untuk mendaftar. Kemudian menjalani beberapa rangkaian tes yang lumayan lama ya kalau saya bilang, karena prosesnya itu sekitar kurang lebih 1 jam bagaimana untuk memastikan gitu apakah layak, apakah benar-benar hafal atau bagaimana. Berapa orang begitu. saat itu yang tes? Saat itu saya mengikuti tes bersama 4 orang teman saya gitu, 4 orang teman saya gitu. Dan alhamdulillah setelah tes tersebut dinyatakan lulus dan bisa mendapatkan beasiswa. Tapi memang ternyata untuk di kedokteran ini untuk beasiswa 30 juz itu harus dilakukan pengetesan ulang setiap semesternya. Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus disepakati terlebih dahulu, seperti misalnya ada batas IPK minimal, kemudian bagaimana attitude selama berkuliah, serta dari hafalannya itu sendiri apakah tetap terjaga gitu bahasanya, ataukah malah tidak lagi diulang atau lupa gitu. Karena kan parameter dari hafal ya hafal atau tidak gitu. Hafal atau tidak ya? Iya benar. Harus terus-menerus mengulang ya? bahasa. Murojaah ya. Dan untuk menjaga hafalan juga tetap terus melekat itu juga tidak mudah ya Ibrahim ya? Ya tentunya butuh keistiqomahan, keuletan, dan juga lingkungan yang mendukung ya. Lingkungan yang mendukung. Iya baik. Ibrahim, kalau boleh tahu ini mulai tekun menghafal Al-Quran itu dari sejak kapan? Kalau pertama kali saya menghafal secara mandiri itu kalau nggak salah di umur 4 atau 5 tahun. 4 tahun. Ya ketika itu saya dibimbing sama ya orang dibimbing. tua. Jadi kalau pertanyaannya tadi kapan mulai menghafal mandiri, itu sekitar 4-5 tahun ketika saya sudah bisa membaca Al-Quran sendiri. Oh, gitu. jadi ya. bahkan usia 4-5 tahun itu udah menghafal mandiri ya? Iya sudah. Karena sudah bisa. Iya, jadi hanya sebatas dibimbing, mungkin di awal dibacakan untuk klarifikasi sudah benar atau belum bacaannya, kemudian setelah itu hafalkan sendiri begitu. Kemudian nanti distorkan begitu. Akan tapi kalau misalnya mulai startnya itu saya kurang tahu pastinya gitu ya, karena mungkin apakah mungkin 3 tahun 2 tahun dari orang tua saya yang memang sudah dari kecil itu mengenalkan gitu, mengenalkan dengan cara listening atau mendengar. Jadi kalau kita anak kecil, iya kalau kita anak kecil baca belum bisa, ngomong juga belum 100% benar, tapi sudah didengarkan. Karena dari pendengaran itu cepat hafal. Anak kecil kan semakin muda itu memorinya semakin kuat.
gitu. Makin Jadi kuat ya. jadi itu yang dulu diamalkan oleh orang tua saya, dan alhamdulillah itu menurut saya sangat berarti gitu, karena ketika saya mulai menghafal mandiri itu saya sudah punya hafalan 1-2 juz gitu. 1-2 juz. Itu Iya. dari mendengar, mana? dari mendengar saja. Dari juz 1 atau juz 30 ke 29 dari belakang gitu. Kalau untuk dari proses dari awal saya menghafal sampai selesai itu tidak beraturan. Maksudnya beraturan ya? pertama saya juz 30 tentunya, 30 saya ya. juz 29, setelah itu juz 1 ke depan. Cuma dalam prosesnya saya kan orangnya kangen, bosenan gitu mungkin, atau butuh suasana baru dan lain sebagainya. Kadang saya loncat juz berapa dulu, Cuma yang terpenting adalah bagaimana ngumpulin itu semua. Ngumpulin Jadi digabung lah bahasanya, dikumpulkan lagi apakah benar hafal atau enggak gitu. Gitu, luar biasa. Itu jadi dari SD, dari kecil ya, tadi 4-5 dari tahun, terus SD, terus SMA, dari SMP juga SMA. Itu apakah di sekolah Islami, pesantren, atau bagaimana, atau sekolah umum, atau gimana? Iya, alhamdulillah kalau saya dari TK, kalau nggak salah dari TK itu udah homeschooling gitu. Homeschooling ya. Pertama kali dulu pernah sempat ikut sekolah itu waktu TK gitu. Cuma kan tapi memang nggak sampai lulus. Nggak sampai lulus. Kemudian tingkatan SD, SMP, SMA saya ngikut paket, jadi ujian persamaan begitu. Itu mungkin salah satu pilihan dari orang tua ya yang mengarahkan seperti itu. Dan ternyata banyak manfaat yang bisa saya ambil, yaitu diantaranya banyak spare waktu yang bisa dimaksimalkan khususnya untuk menghafalkan Al-Quran. Karena kan untuk menghafalkan Al-Quran tidak di waktu yang singkat gitu, butuh pengorbanan, butuh usaha, butuh komunikasi yang kuat juga gitu, dan harus semangat gitu. Nah, dengan fokusnya gitu, jadi saya difokuskan untuk menghafal, tidak terlalu banyak dibebani oleh pembelajaran-pembelajaran yang ada begitu. Ya. Ini apa sih yang latar belakangi ataupun memotivasi Ibrahim ya untuk mau punya keinginan ini hafal 30 juz gitu lah, semangat, karena kan biasanya memang banyak godaannya juga ya, kita Pasti. jangankan hafal, baca Quran aja kadang-kadang godaannya ngantuk gitu ya, kalau kita baca novel atau nonton TV mungkin matanya jadi melek gitu ya. Seperti apa tuh Ibrahim? Kalau untuk motivasi, karena saya kan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya dari kecil, jadi dari kecil itu ketika misalnya saya mungkin masih TK, SD itu saya yang salah satu motivasinya dari kecil saya sering didengarkan salah satu imam Masjidil Haram oleh ibu saya, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, itu merupakan salah satu motivasi saya sebenarnya waktu kecil gitu. Karena kan kalau kita masih kecil kan belum paham banyak ya, jadi ibaratnya apa yang kita diarahkan itu menjadi salah satu motivasi. Cuma seiring berjalannya waktu, semakin dewasa, semakin bagaimana bisa lebih berkembang lah pemikirannya, banyak yang motivasi ternyata. Motivasi-motivasi itu baik dari hadis, Al-Quran juga kan banyak banget ya gitu, untuk apa sih keutamaan, apa sih fadilah orang yang hafal 30 juz. Di antaranya ada hadis tentang kalau misalnya hafal 30 juz itu nanti bisa mengangkat derajat. Kemudian ada juga hadis yang ketika misalnya udah hafal 30 juz nanti di akhirat bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua, dan masih banyak yang lainnya. Itu juga merupakan salah satu motivasi tentunya untuk bagaimana bisa hafal Al-Quran 30 juz gitu. 30 juz. Baik. Yang kamu rasakan dampak dari kamu menghafal 30 juz ke diri kamu sendiri apa? Apakah jadi lebih tenang atau jadi lebih mudah untuk mencerna pelajaran? Seperti apa? Alhamdulillah ya, kalau untuk impactnya gitu ya, impactnya ke diri kita dari hafalan ini sangat banyak tuh. Diantaranya yang paling urgent menurut saya itu adalah penjagaan kepada diri sendiri. Ketika kita misalnya memiliki hafalan 30 juz, kemudian kita senantiasa menjaganya, Al-Quran itu menjaga kita juga, menjaga kita dalam artian kita jadi lebih memahami batasan-batasan. Itu yang pertama. Kita tidak bisa lewat batas lah gitu kan, pastikan ada barrier-barrier dari keagamaan kita yang tidak boleh A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian yang kedua, impactnya adalah bagaimana efektivitas waktu gitu. Jadi dengan Al-Quran itu subhanallah, alhamdulillah, hal-hal yang sebenarnya agak sulit dan lain sebagainya itu bisa selalu ada aja jalan keluarnya gitu. Dan jalan keluarnya tentunya ya tidak diduga-duga dan ya sebenarnya tidak terplanning dan lain sebagainya. Selalu ada hal-hal yang Allah beri kemudahan ya gitu. Dan juga bisa lebih menahan sesuatu tadi dari apa-apa mungkin yang dilarang Allah, juga mengontrol hawa diri nafsu sendiri, kita diri ya, sendiri ya.
Baik, luar biasa sekali Ibrahim. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan lebih dalam ini Ibrahim ya. Namun di segmen selanjutnya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks, masih bersama dengan Ibrahim. Ini mahasiswa berprestasi, hafiz Quran 30 juz, yang juga merupakan mahasiswa kedokteran dan menerima beasiswa full ya Ibrahim ya. Tadi Ibrahim juga sudah sharing keutamaan dari hafal Al-Quran gitu. Nah, ini Ibrahim selain kuliah dan juga kesibukan menghafal Al-Quran, ada kesibukan atau aktivitas apa lagi Ibrahim? Ya, kalau untuk kesibukan atau aktivitas tentunya di samping menghafal Al-Quran, murojaah, mempelajari, ya saya di prodi kedokteran berkuliah seperti teman-teman biasanya, jadi mengikuti kelas dari hari Senin sampai Jumat, kemudian beberapa jenis-jenis klasifikasi lah dari kelas itu, ada yang di lab, ada yang turun langsung ke masyarakat dan seterusnya. Selain itu juga aktivitas berorganisasi di fakultas, baik di tingkatan fakultas ada di IBM, di tingkatan prodi juga beberapa tahun awal waktu saya masuk itu juga mengikuti di himpunan. Kemudian di tingkat eksternal pun juga saya mengikuti salah satu organisasi gitu, forum ukhuwah lembaga dakwah Fakultas Kedokteran se-Indonesia. Di situ juga saya ikut berpartisipasi di lembaga itu. Kemudian untuk aktivitas lainnya ya mungkin seperti mahasiswa Alpada lah umumnya lah. Umumnya ya. Tadi ikut di himpunan mahasiswa kedokteran ya. Untuk organisasi seperti misalnya organisasi IMM atau BEM ikut IMM, juga kah? Iya, di IMM juga saya berkontribusi di MMFK begitu. FK. Untuk di BEM saat ini? Untuk di BEM, ya alhamdulillah sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua BEM di Ketua FKK. BEM, Ya, FKK. alhamdulillah. Masya Allah, ini luar biasa sekali di tengah kesibukannya. Ternyata Ibrahim juga ketua BEM gitu. Nah, ya, bagi waktunya gimana Ibrahim? Karena kan aktivis aja sudah banyak sekali biasanya kegiatan ya, apalagi kedokteran. Ini kan kita tahu kedokteran juga banyak sekali mata kuliahnya dan agak-agak sulit juga kan, tidak mudah gitu untuk mendalaminya dan menghafal Al-Quran juga. Gimana pembagian waktunya Ibrahim? Untuk pembagian waktunya ya, sebenarnya juga masih menjadi salah satu concern ataupun ya bagaimana saya terus bisa mengupgrade lah supaya lebih baik lagi. Karena kan memang ada 3 sisi jatuhnya. Yang pertama bagaimana saya terus menjaga akademik supaya tetap dalam jalannya begitu. Kemudian juga bagaimana di organisasi khususnya sekarang ketua BEM itu bisa tetap menjalankan lah amanahnya dengan baik, memberikan hal-hal yang baru, kreativitas Program-program inovatif. kamu apa aja nih sebelumnya? Alhamdulillah banyak ya untuk program di BEM FKK gitu, baik hampir dari segala aspek itu kita selalu adakan gitu poin-poin pentingnya. Dan yang terakhir untuk bagaimana tetap menjaga hafalan. Jadi kalau untuk secara spesifiknya gitu biasanya dalam sehari semua harus mendapatkan porsinya. Kalau untuk kuliah biasanya kan dari jam 7 pagi sampai sore, atau kalau misalnya lagi banyak sampai maghrib. Kalau untuk murojaahnya biasanya di waktu saya berusaha memaksimalkan, mengistiqomahkan di waktu setelah subuh. Setelah subuh. Ya, karena kan di situ tidak ada gangguan jatuhnya setelah Bangun subuh. jam berapa kamu jadi biasanya? Variatif sih, kadang jam 3, jam 4, cuma harus selalu jangan pas subuh gitu, harus sebelum subuh, karena kan kita harus waktu terbaik gitu untuk berdoa di sepertiga malam terakhir. Itu merupakan suatu amalan yang harus selalu diistiqomahkan gitu, dijaga. Nah, kemudian untuk waktu murojaah lagi selain setelah subuh biasanya di ba'da maghrib, setelah maghrib ya. Sedangkan kalau untuk akademik tadi dari pagi sampai sore, kalau misalnya ada tugas ya berarti malam lanjut lagi. Cuma di beberapa bulan terakhir, 7-8 bulan ya semenjak saya menjabat ini, itu memang waktu malam setelah Isya tuh benar-benar mayoritas diisi dengan rapat gitu untuk koordinasi Justru sama rapatnya teman-teman. setelah Isya? Iya, ini biasanya kita dapatkan setelah Isya. Offline atau online? Atau kumpul? Atau kamu? Bisa online, bisa offline, bisa hybrid juga. Karena kan dari FKK merupakan satu-satunya fakultas yang kita punya 2 tempat. Kita punya di kampus A dan juga di kampus B. Nah, itu juga merupakan salah satu bagaimana challenge buat kita gitu untuk tetap bisa mengkoordinir 2 tempat itu. Jadi kadang offline, kadang juga online, kadang juga hybrid gitu. Bagaimana situasional lah bahasanya. Situasional ya. Jadi itu pembagian waktu kamu agar semuanya bisa tetap proporsional ya dijalankan. Nah, untuk kejuaraan-kejuaraan hafalan Quran, misalnya MTQ, apa aja yang pernah kamu ikutin?
Ya, kalau untuk perlombaan, kejuaraan, ya saya mengikuti MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran yang diselenggarakan oleh pemerintah secara rutin gitu. Jadi pemerintah ada program setiap tahunnya untuk melaksanakan MTQ ini untuk mencari bibit-bibit unggul lah, baik dari sisi qiraat, baik dari sisi tilawah, tahfiz, tafsir dan seterusnya. Nah, untuk di lomba MTQ ini saya dulu udah lama sih saya ikut dari tahun 2014 dulu. Kalau yang terbaru, alhamdulillah barusan menjuarai di tingkat provinsi di Kalimantan Timur di tempat saya. Itu di salah satu cabang hafalan Al-Quran 30 juz dan juga tafsir berbahasa Arab gitu. Alhamdulillah kemarin dapat peringkat 1 sehingga Baru ini ya, dalam waktu dekat ini. Pekan yang lalu gitu. Alhamdulillah. Beberapa pekan yang lalu, Ya, masih fresh ya. Masih fresh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dalam waktu dekat ini apa ada mau ikutan MTQ Iya, lagi? ada. Jadi ada 2 sementara ini yang sudah terprogram yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu MTQ lanjutan dari provinsi karena alhamdulillah peringkat 1, maka berarti diberi amanah untuk mewakili Kalimantan Timur untuk cabang selanjutnya di tingkat nasional. Yang ini memang bisa boleh diikuti dari mana saja atau kamu memang dari asalnya Kalimantan Timur juga? Iya, jadi asal dari Kalimantan Timur. Jadi Timur, dia ya? berdasarkan domisili sebenarnya gitu. Domisili di mana begitu. Nah, setelah Kalimantan Timur tahun ini kalau nggak salah di Jambi nanti insya Allah sekitar akhir tahun gitu. Sekitar akhir tahun. Cuma untuk tanggal pastinya belum dapat saya. Ya. Persiapan kamu ketika akan menghadapi MTQ seperti itu bagaimana? Iya, jadi ini merupakan challenge juga gitu. Ketika misalnya saya mengikuti suatu perlombaan, kemudian MTQ lah taruh misalnya, sedangkan di akademik kan berjalan terus dan juga di organisasi yang bersifat terus gitu berjalan. Nah, itu nanti merupakan salah satu tambahan buat saya gimana untuk ngebagi waktu. Jadi kadang ketika misalnya udah mepet dari perlombaan itu saya akan menambah lah porsi untuk di persiapan dari akademik maupun dari organisasi itu pelan-pelan dikurangi begitu untuk supaya semuanya bisa tercapai semuanya bisa didapat. Ada yang berkesan salah satu misalnya dari MTQ yang kamu ikuti, udah ini berkesan sekali nih gitu, itu apa? Untuk yang sangat berkesan itu ini ya, kalau di MTQ itu momen silaturahminya. Justru momen silaturahminya itu selalu berkesan karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang masya Allah di bidangnya. Jadi dari kecil misalnya udah hafal Al-Quran, udah bisa tafsirnya dari umur-umur kecil, itu merupakan momen-momen yang sangat berkesan lah menurut saya, dan itu merupakan salah satu motivasi juga gitu. Bagaimana banyak nih teman-teman yang masih kecil udah selesai hafalannya, kemudian banyak juga orang-orang yang aktivis juga tapi tetap menjaga Al-Qurannya bisa baik, itu juga merupakan. Jadi bisa saling sharing ya? Iya benar. Ini luar biasa jadi sekali. Ajang silaturahmi lah. Iya. Gitu. Kita juga pengen tahu nih perjalanan kamu hingga sampai di titik ini, tapi simpen dulu ya ceritanya ya. Kita akan cerita sesaat lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali, tapi kita lihat dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks dalam episode prestasi Hafiz si calon dokter muda. Nah, ini dia Ibrahim. Seperti kita lihat juga memakai pakaian kebanggaan ya. Kebanggaan para dokter, yaitu jas putih ya, Ibrahim ya. Jas apa namanya? Masih preklinik, tapi kita udah pakai. Udah pakai, ya nggak apa-apa, doa ya nanti semoga dipermudah. Nah, Ibrahim ini dalam perjuangan Ibrahim menghafal Al-Quran dan sekarang juga alhamdulillah sudah di semester 6 dan meraih beasiswa full. Boleh diceritain ini perjuangan seru yang pernah dialami, pengalaman seru gitu. Siap. Iya, jadi seru ya, serunya tuh pakai banget karena saya kan tadi sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa saya kan homeschooling gitu. Secara tidak langsung saya belum pernah mengenyam pendidikan formal seperti SMA, SMP. Pertama kalinya saya langsung masuk ke tingkatan universitas gitu. Saya langsung jadi seorang mahasiswa. Ini merupakan salah satu hal yang challenging dan seru banget karena ya langsung di tahapan mahasiswa, kemudian di kedokteran dengan segala adaptasi yang harus saya lakukan, banyaknya materi pelajaran dan seterusnya. Kemudian di kedokteran tuh pernah saya disampaikan oleh kaprodi saya waktu mahasiswa baru, saya ingat banget. Dia mengatakan bahwa di kedokteran semakin next semesternya akan semakin kurang jam tidurnya. Gitu ya. Dan itu ternyata terbukti. Benar ya? Sekarang semester 6. Jadi tidur jam berapa biasanya? Kalau misalnya malam itu nggak ada agenda, saya tetap mengusahakan agar tidur cepat sekitar jam 10, jam 11. Tapi memang jika
ada urgensi, ada kepentingan, baik itu rapat, belajar dan seterusnya, biasanya jam 12, jam 1 itu baru tidur gitu. Karena biar bisa bangun lebih awal lagi itu Iya, tadi gitu, ya. tentunya Dan itu. banyak yang dilakukan. Nah, Ibrahim ini kan luar biasa pembagian waktunya, terus sepertinya juga tenang gitu. Ibrahim ini pernah merasa down gak sih? Atau pernah merasakan titik terendah dalam hidup gitu? Itu kapan gitu? Dan kita pengen tahu juga hal tersulit ketika menghafalkan Al-Quran tuh ketika seperti apa gitu? Oke. Jadi saya bagi dua nih pertanyaan. Iya, pertanyaannya dua ya. Yang pertama kalau ngerasa down gimana? Tentunya Soalnya sepertinya tenang sekali Ibrahim ini karena efek menghafal Al-Quran gitu. Amin, ya. Itu gimana Ibrahim? Untuk ketika down itu lumayan sering sebenarnya. Cuma kalau sampai bener-bener parah, gitu, misalnya down banget, disitulah salah satu momen gimana Al-Quran itu bisa ngejaga kita. Jadi biasanya coba kembalikan ke Al-Quran, murojaah, coba ngaji dan seterusnya. Nanti insya Allah pasti Allah ngaji aja semangat gitu, entah dari mana. Cuma memang pasti butuh proses gitu. Sedangkan kalau untuk kesulitan dalam menghafal, ya tentunya oponennya, lawannya gitu. Godaan dari setan. Soalnya godaan dari setan banyak banget bentuknya. Salah satunya yang paling nomor satu, bagaimana kita jadi malas. Malas dalam menghafal, malas dalam mengulang dan seterusnya. Itu benar-benar salah satu hambatan dan juga yang mempersulit lah bagaimana dalam menghafal, dalam merojaah. Dan kalau untuk sekarang ya, karena kan kita udah saya masuknya Gen Z gitu ya jatuhnya. Implementasi dari gangguan setan itu dari HP biasanya. HP ya? Iya, meskipun memang HP itu merupakan dua mata pedang ya. Ketika kita mampu memaksimalkan dengan baik akan menghasilkan output dan outcome terbaik. Akan tetapi ketika kita tergelincir atau memaintainnya susah, itu pasti akan sebaliknya. Itu yang sangat berbahaya untuk saat ini. Apalagi dengan lingkungan dan juga zaman sekarang yang benar-benar semua tuh mudah diakses. Kepada hal yang negatif pun sangat mudah. Jadi memang HP merupakan tantangan gitu. Tantangan dalam artian, ya makanya kalau kita di pondok biasanya nggak boleh pegang HP begitu kan. Nah ini kamu jarang pegang HP atau dengan tuntutan saat ini nggak bisa lepas dari HP karena kan dari akademik berkomunikasi, informasi, apalagi sekarang organisasi, wah itu jadi ketergantungan dengan media informasi itu sangat kuat gitu. Ya? Jadi itu merupakan tantangan tambahan lagi. Ya kalau dulu misalnya saya dulu sebelum masuk jadi mahasiswa mungkin HP bisa disingkirkan dulu gitu, 5 hari, sehari. Sekarang justru tantangan karena ada plus minusnya ya. Gitu. Jadi wah gitu yang biasanya dulu bisa eliminasi dulu sebentar, sekarang ada terus nih. Ada terus ya. Jadi itu merupakan tantangan terberat sih. Tantangan terberat ya saat ini ya. Dah, kamu boleh cerita juga dong pengalaman kamu kuliah di UMJ, seru-serunya itu seperti apa sih? Seru-serunya adalah di UMJ karena kita dari Muhammadiyah juga. Di samping perkuliahan, kemudian bagaimana menjaga akademik, belajar dan seterusnya, itu tetap bidang keagamaan, keislamannya itu selalu dijaga dengan banyaknya program-program Al-Islam Muhammadiyahan di fakultas gitu. Jadi itu merupakan hal yang sangat saya apresiasi, yang saya syukuri juga, dan karena itu juga mampu menjaga gitu dari pergaulan zaman sekarang yang sangat sudah seperti kita ketahui semua lah gitu, udah sangat bebas dan seterusnya gitu. Jadi UMJ sangat mendukung ya? Alhamdulillah sangat mendukung perkuliahan, menjaga diri dan seterusnya. Bagaimana ada perkumpulan-perkumpulan lah mahasiswa-mahasiswa itu sangat mendukung. Alhamdulillah. Nah sekarang kita main game dulu nih, kita jawab cepat ya. Boleh. Ibrahim. Ini Ibrahim pilih mana nih? Kita nama permainannya yuk pilih. Cicil hafalan Quran di tempat sepi sunyi di gunung atau di tepi pantai tapi berisik banget nih. Tapi ngafalinnya pakai murotal dan headset ya, bukan ngafalin pakai murotal dan headset ya. Ngafalin sendiri. Ini pilih mana sih? Milih sepi yang atau berisik? Sepi sih saya. Sepi ya. Itu ngaruh ya? Iya, jadi ke dalam proses menghafal itu ada dua tipe orang biasanya. Ada yang memang sukanya sepi, ada yang biasa aja. Maksudnya mau sepi, mau enggak itu bebas aja. Cuma itu balik ke diri masing-masing. Cuma kalau saya pribadi itu saya sukanya sepi gitu. Karena dulu saya waktu belajar sama orang tua itu untuk fokus saya dibawa ke hutan untuk bisa lebih mendapatkan ketenangan. Di sana tidak ada hiruk pikuk kendaraan begitu. Ya, dulu begitu. Oke. Nah, selanjutnya nih kamu lebih mau jadi juara MTQ nasional tanpa berlatih atau juara MTQ internasional meski harus berlatih setiap hari hingga larut? Tentunya internasional. Dengan berlatih ataupun tidak itu pasti
yang internasional karena tidak mungkin juga menjadi juara nasional kalau tidak berlatih. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin tinggi tingkatan kita akan semakin banyak ketemu orang yang hebat. Itu salah satunya. Nah selanjutnya jadi dokter sukses banyak membantu pasien hingga ke luar negeri atau buka klinik dan pesantren nih, karena ini Ibrahim seperti ada bakat-bakat juga untuk jadi ustadz nih. Iya. Gimana? Saya lebih milih pesantren dan juga klinik gitu. Masya Allah ya. Lebih menurut saya bisa lebih berkontribusi kepada masyarakat, berkontribusi dengan teman-teman yang punya bakat gitu, khususnya di bidang keagamaan dan juga kesehatan. Itu kan sangat perlu untuk dikolaborasikan gitu. Masya Allah Ibrahim, luar biasa sekali, tercerahkan sekali ini sharing-sharing dari Ibrahim. Ibrahim boleh kasih pesan-pesan juga nih ke teman-teman pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ agar bisa terus semangat dan juga berada dalam koridor yang benar meraih cita-cita. Silakan. Ya, pesan teman-teman kepada semua pemirsa adalah jaga waktu dan maksimalkan waktu. Ini merupakan, ada salah satu kata pepatah yang saya pegang sampai sekarang, al waktu kasayf illam taqta' qata'ak. Jadi waktu itu bagaikan pedang. Dia bisa saja memberikanmu suatu hal yang sangat baik. Jadi kamu jadi orang hebat, kamu jadi orang yang berprestasi dan seterusnya. Tapi juga sebaliknya, ketika waktu tidak dimaksimalkan, maka itu akan menjadikan kamu orang yang bahasanya, orang yang kurang berguna dan seterusnya. Jadi waktu itu merupakan sangat penting di kehidupan kita, maksimalkanlah. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibrahim atas sharing-sharingnya, luar biasa sekali, mencerahkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibrahim ya, dan sukses selalu Ibrahim. Ya. Dan pemirsa, terima kasih banyak juga sudah menyaksikan UMJ Talks dalam episode prestasi Hafiz calon dokter muda bersama Ibrahim dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan UMJ Talks dalam episode selanjutnya. Saya Vini Aulani bersama Ibrahim dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.